Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Tegar. Kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan keras untuk mata pelajaran prakarya SMP kelas 9. Sebelum kita mulai pembahasan materi ini, saya mengingatkan kepada kalian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita mulai pembahasan, saya ingin menanyakan dulu, apa itu kerajinan bahan keras? Ya, kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan yang keras. Produk bahan keras terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada bahan keras alam dan ada bahan keras buatan. Apa itu bahan keras alam dan apa itu bahan keras buatan? Bahan keras alam adalah bahan yang berasal dari kekayaan alam yang ada di daratan dan di lautan. Sedangkan bahan buatan yaitu berupa bahan-bahan bekas seperti kaleng dan kaca. Nah, untuk kaleng sendiri berasal dari besi tipis yang dilapisi oleh timah. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika atau kuarsa dan oksida serta material anorganik lainnya. Prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama ada keunikan bahan, yang kedua ada keragaman muatan nilai, yang ketiga ada aspek rancangan. Ya. Yang pertama, keunikan bahan. Contoh dari keunikan bahan yaitu kayu. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Sehingga keindahan dari kayu dapat dinikmati dari urat atau serat kayu. Keunikan bahan juga mempengaruhi teknik pembuatan serta penggunaan alat pembuatannya. Saya kasih contoh, misalnya jika kalian di rumah punya lemari kayu, entah itu kayu jati, kayu mahoni, dan sebagainya, kalian bisa lihat, pasti kayu tersebut memiliki urat atau serat. Nah, itulah yang membuat kayu tersebut itu unik. Kemudian, keragaman muatan nilai dalam produk. Ya, meliputi yang pertama adalah produk dengan nilai fungsional, yang kedua produk dengan nilai inovatif, yang ketiga produk dengan nilai simbolik, yang keempat produk dengan nilai prestis. Ya. Untuk produk dengan nilai fungsional, yaitu sebuah kerajinan yang dilihat dari berdasarkan fungsinya. Contohnya, kalau kalian punya tempat pensil dari anyaman ataupun yang lainnya, itu fungsinya untuk apa? Untuk menaruh pensil. Atau kalian melihat keramik yang dibentuk sebuah guci atau pot, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk hiasan pada rumah. Kemudian untuk produk dengan nilai informatif, atau bisa dikatakan produk dengan nilai memiliki informasi yang jelas. Misalnya, kita contoh sebuah kerajinan dalam pembuatan batik. Di setiap daerah itu biasanya memiliki ciri khas batik sendiri-sendiri. Contohnya batik Pekalongan, kemudian batik Solo, dan kemudian batik Tegal. Ya, itu memiliki ciri atau memiliki perbedaan dari segi batiknya. Nah, itu melambangkan informasi. Jadi untuk Tegal cirinya biasanya berupa daun-daunan, untuk Pekalongan biasanya berupa ukir-ukiran di batiknya ya, dan lain sebagainya. Contoh juga ada batik Papua, biasanya cirinya adalah batik itu menggambarkan sebuah alat tradisional atau burung cendrawasih, dan lain sebagainya. Kemudian produk dengan nilai simbolik atau lambang. Lambang di sini biasanya yang dimaksud adalah lambang-lambang sebuah daerah atau lambang-lambang sebuah agama ya.
Ya, misalnya ada patung Buddha, ya itu juga sebuah kadang ada kalian ke Borobudur itu melihat patung Buddha. Nah, itu adalah lambang candi ya dan lain sebagainya. Itu adalah lambang. Itu juga termasuk salah satu bentuk kerajinan. Kalau kalian ke Borobudur, pasti kalian akan melewati sebuah pasar dan di situ banyak sekali miniatur-miniatur Borobudur. Nah, jadi itu melambangkan kalau kalian itu habis datang ke Borobudur. Kemudian produk dengan nilai prestis atau kehormatan atau bisa dikatakan kewibawaan. Biasanya atau produk yang melambangkan sebuah kewibawaan. Misalnya mungkin kalau di daerah-daerah suku-suku pedalaman gitu, eh, ketua sukunya itu pasti memakai topi ya, topi yang dari apa, entah itu dari burung ataupun apa. Nah, itu melambangkan kewibawaan bahwa menandakan dia itu adalah kepala sukunya. Kalau kalian sering nonton film-film yang film-film luar negeri yang suku-suku ya, suku pedalaman di Brasil dan lain sebagainya ya, itu akan kelihatan. Kemudian aspek rancangan dalam produk. Faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan meliputi, jadi kalau kalian ingin membuat usaha sebuah kerajinan, ya usaha kerajinan atau kalian ingin memiliki usaha atau kalian akan membuat usaha kerajinan, kalian harus melihat faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah faktor teknis. Faktor teknis itu biasanya kalian harus melihat metode produksi yang handal ya. Kemudian penerapan daya mesin atau manual. Ya, jadi mau pakai mesin atau pakai manual. Kemudian tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Jadi kalau kalian lihat dulu kemahiran sumber dayanya, apakah itu bisa, mahir atau biasa atau sebagainya ya. Jadi kalian harus lihat. Kemudian faktor ekonomis yang diperlukan dari faktor ekonomis itu adalah pemasaran yang tahan persaingan ya. Jadi kalian itu lihat bagaimana pemasarannya, bagaimana apakah produk kerajinan kalian itu tahan terhadap persaingan atau tidak. Kemudian sistem pemasokan atau distribusi, ya, termasuk adalah pemasokan dari bahan dasarnya. Kalian misalnya membuat ukiran kayu, kalian harus jelas dulu kalau kayu yang kalian dapat itu gampang atau tidak, ya. Kemudian kebijakan penciptaan atau hak cipta. Jadi kalian ketika membuat karya itu usahakan karya kalian sendiri, jangan meniru karya orang lain. Kemudian memiliki nilai jual dan keberadaan suku cadang. Ya, jadi produk kalian itu mempunyai nilai jual dan suku cadangnya itu adalah alat-alat yang kalian gunakan untuk membuat kerajinan. Kemudian faktor ergonomis meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Kemudian ada faktor sains dan teknologi, memiliki unsur kebaruan atau temuan baru ya. Jadi kalau kalian buat kerajinan, selalulah update, apalagi zaman era digital ya, semua serba internet, jadi kalian pasti memiliki inovasi yang sangat bagus. Kemudian selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, itu tadi yang seperti saya bilang tadi, karena era digital, jadi kita harus mengikuti perkembangan dan teknologi. Yang kelima adalah faktor estetika. Yang perlu diperhatikan dari faktor estetika adalah menampilkan bentuk keindahan. Ya. Jadi sebuah kerajinan itu memiliki bentuk keindahan. Berikutnya adalah memiliki daya pikat. Nah, termasuk dalam faktor estetika itu memiliki daya pikat. Jadi sebuah kerajinan itu harus memiliki daya pikat kepada calon pembeli. Kemudian terjadi keserasian. Kemudian ada penggarapan yang rinci atau detail. Penggarapan yang rinci itu berarti ketika kalian membuat sebuah kerajinan, misalnya kalian membuat ukiran dari kayu berbentuk kucing. Nah, kucing itu harus detail dari segi kakinya,
telinganya, dan lain sebagainya. Kemudian perupaan atau pewarnaan. Nah, pewarnaan ini juga mempengaruhi biasanya daya pikatnya. Ketika warnanya nggak jelas, ya pasti daya pikatnya kurang. Atau warnanya nyeleneh. Tahu nyeleneh ya? Nyeleneh itu adalah jadi kalau kalian membuat kucing tadi, ya warnanya harus disesuaikan dengan warna-warna kulit kucing. Masa kucing warnanya hijau dan lain sebagainya, kan jadi nggak bagus. Kemudian faktor kondisi lingkungan, ya, harus diperhatikan adalah nilai budaya atau kondisi lingkungan wilayah setempat. Yang berikutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Tadi bahan keras itu ada dua, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Yang pertama, bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan keras yang berasal dari sumber daya alam, hutan, bumi, lautan yang bersifat keras. Bahan keras alam memiliki sifat pejal, tidak berongga, ya, pejal itu tidak berongga, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah. Contohnya adalah kayu, rotan, bambu, dan lain sebagainya. Yang pertama ada kayu. Kayu terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ada kayu mahoni, pinus, jati, kayu hitam, nangka, kelapa, dan lain sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda. Biasanya memiliki lingkaran tahun, kemudian tahan lama dan dapat diukir. Ada yang memiliki beban ringan dan berat. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tapi tidak untuk kayu jati ya. Biasanya kalau kalian di salah satu pintu rumah kalian itu ketika musim hujan, kayunya akan memuai. Dibuka itu susah atau ditutup. Ya, ketika kalian nutup terus mau buka itu susah. Nah, itu berarti kayunya itu memuai. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari kayu mahoni. Kemudian ada kayu pinus, ya. Kemudian ada kayu jati, dan lain sebagainya. Kemudian ada bambu. Bambu cirinya memiliki batang yang kuat, namun akan terjadi belakukan jika terkena air terus-menerus. Ya, bambu itu akan lapuk jika sering terkena air, apalagi kena air hujan. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm. Yang ketiga, memiliki ruas batang. Yang berikutnya memiliki tekstur batang halus. Dan bambu juga dapat dibentuk sayatan ataupun utuhan. Ya, bambu juga biasanya dibuat untuk kerajinan. Nah, ini adalah contoh dari bambu. Saya yakin kalian sudah pernah melihat semuanya. Kemudian rotan. Rotan itu bentuknya hampir sama dengan bambu, tapi memiliki perbedaan seperti berikut. Batang rotan, seratnya itu lebih kuat dan lebih kuat dibandingkan bambu. Kemudian rotan ada yang berongga dan juga ada yang tidak berongga. Memiliki ruas batang tapi lebih samar dibandingkan bambu. Nah, berikut ini adalah gambar dari rotan. Kalau sekilas itu memang mirip dengan bambu. Mungkin untuk hari ini kita hanya membahas tentang bahan keras alam. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas bahan keras buatan. Oke, jika ada pertanyaan silakan kalian komen video ini. Ya. Sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum. Oke, saya Ri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.